saya berdiri di sini saya yang pertama dari Indriani Purba dengan MPM 264 akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh penggunaan media wall terhadap minat belajar siswa kelas 5 di SD Negeri 091345 Perjalanan. Adapun latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di SD Negeri 091345 Perjalanan pada bulan November sampai Desember 2004 dengan melakukan tes wawancara kepada guru kelas 5 dan kepada siswa kelas 5. Peneliti menyimpulkan bahwa minat belajar siswa masih kurang. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa kurang tertarik dan merasa bosan selama proses pembelajaran. Kedua, siswa kurang memberikan perhatian selama proses pembelajaran. Ketiga, siswa kurang terlibat aktif saat pembelajaran berlangsung. Keempat, ada siswa yang tidak mencatat materi yang disampaikan oleh guru. Alternatif yang dapat dilakukan berdasarkan fenomena ini adalah mengganti media pembelajaran berbasis kertas dengan media pembelajaran yang lebih menarik dan tidak monoton. Dalam hal ini, peneliti memilih media wall sebagai alat yang digunakan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran yang digunakan kurang aktif dan masih terpusat pada guru dengan menggunakan metode ceramah atau pembelajaran konvensional. Yang kedua, model pembelajaran yang digunakan oleh pendidik kurang inovatif. Yang ketiga, peserta pendidik masih cenderung pasif. Yang ketiga, batasan masalah. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memfokuskan penelitian ini pada pengaruh penggunaan media wall terhadap minat belajar siswa kelas X dalam mata pelajaran IPA dengan materi siklus air. Yang keempat, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian yaitu apakah penggunaan media wall berpengaruh terhadap minat belajar siswa kelas 5 SD Negeri 091345 Perjalanan. Yang kelima, tujuan penelitian. Berdasarkan rumus metode ini cara disebutkan yang dibicarakan. Adapun metode penelitian yang akan saya gunakan, jenis penelitian yang akan saya gunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel bebas atau penggunaan media wall dan variabel terikat atau minat belajar siswa. Desain penelitian yang digunakan adalah pra-eksperimen dengan menggunakan rancangan one group design pretest post-test, yaitu memberikan tes awal pretest sebelum penggunaan media wall dan tes akhir post-test setelah penggunaan media untuk mengukur perubahan minat belajar siswa. Di sini ada kelas kontrolnya. Selanjutnya itu lokasi penelitian dan waktu penelitian. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di SD Negeri 091345 Perjalanan, Kecamatan Dolok Masabal, Kabupaten Simalungun. Waktu penelitian dilaksanakan pada awal bulan Februari 2025 sampai akhir bulan Februari 2025. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 di SD Negeri 091345 Perjalanan tahun ajaran 2024-2025. Sampel dalam penelitian ini adalah sampel pada penelitian ini meliputi satu kelas dari total populasi kelas 5 di SD Negeri 091345 Perjalanan, yaitu kelas 5 berjumlah 30 siswa. Variabel penelitian.
Yang pertama itu variabel bebas atau variabel X. Maka variabel bebas merupakan variabel yang langsung aja variabel bebas penelitian ini media workload. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu variabel media workload. Variabel terikat atau variabel Y dalam penelitian itu adalah minat belajar peserta didik. Instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian pada penelitian ini, instrumen yang digunakan meliputi yang pertama itu angket minat belajar. Di mana angket adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam bentuk pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Angket ini menggunakan skala Likert dengan 5 pilihan jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Indikator dalam angket meliputi ketertarikan siswa terhadap media workload, keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, kecenderungan siswa untuk belajar mandiri setelah pembelajaran. Yang kedua itu observasi. Observasi dilakukan untuk mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan media workload. Aspek yang diamati meliputi antusias siswa dalam teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yang pertama observasi. Observasi ini dilakukan agar peneliti mengetahui bagaimana kondisi pembelajaran yang terjadi di kelas tersebut menggunakan media workload dan sesudah menggunakan media workload. Yang kedua, pretest. Tes ini adalah langkah awal yang akan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan minat belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran IPA pada materi siklus air sebelum menggunakan workload diterapkan. Yang ketiga, pemberian perlakuan. Tahap ini peneliti menerapkan penggunaan media workload pada materi siklus air. Yang keempat adalah post test. Pemberlakuan tes akhir merupakan sebuah langkah akhir yang digunakan untuk dapat mengetahui minat belajar peserta didik kelas 5 pada mata pelajaran IPA materi siklus air setelah menggunakan media pembelajaran workload. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data dilakukan tersebut digunakan Adapun teknik analisis data yang akan saya gunakan di dalam penelitian ini, yang pertama itu data angkat dengan skala Likert. Misalkan kita menggunakan skala Likert sebagai berikut. Yang dimana yang akan ikut sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Pernyataan angket media workload. Yang pertama, media workload membuat pembelajaran lebih baik. Yang kedua, saya lebih termotivasi untuk belajar menggunakan workload. Yang ketiga, media workload membantu saya memahami materi dengan lebih baik. Kamu membacakan pernyataan angket itu nggak usah, kan analisis data aja kan? Analisis data kita jadi analisis datanya, pengumpulan datanya kayak pengisian angket dari 30 siswa yang dirangkum bentuk tabel. Lalu skor totalnya dijumlahkan semua skor untuk setiap responden. Lalu jumlah skor lalu dirata-ratakan jumlah skor untuk setiap pernyataan dan dibagi dengan jumlah